Kita mulai kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita dalam rangka bulan suci Ramadan dan menjalankan atau menunaikan ibadah puasa, saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita diberikan karunia rahmat, nikmat dan kesehatan untuk kita semua. Kemudian ada seloroh, ya, mudah-mudahan ini tidak mempunyai arti apa-apa. Saya baca dari grup WA, salah seorang teman itu bilang bahwa tercatat untuk pertama kali dalam sejarah manusia, umat manusia di dunia ini, yaitu kita dapati imam yang terbanyak, gitu kan? Imam yang terbanyak dalam menjalankan sholat, khususnya tarawih. Kenapa ini bisa kita alami? Karena dalam rangka karantina wilayah, kemudian pembatasan sosial. Nah, masing-masing keluarga itu menahan diri untuk tidak pergi ke masjid dan mereka menjalankan sholat berjamaah, khususnya tarawih itu di rumah masing-masing, gitu kan. Nah, itu tercatat dalam sejarah katanya seperti itu. Nah, minggu lalu saya perlu flashback ataupun mereview materi yang pernah kita diskusikan. Kita telah mengetahui atau memaknai pengertian daripada reformasi administrasi. Itu apa itu, ya? Ada 6 pengertian dari berbagai ahli, tidak kurang dari Gerald Kaiden sendiri, kemudian Han Bin Lee dan Abelardo Samonte, lalu dari United Nations PBB, kemudian dari Kan, lalu dari John S.T. Kuo. Tapi yang saya pesankan adalah jangan melupakan dan tolong langsung tahu, langsung ingat pengertian reformasi administrasi itu dari Gerald Kaiden, ya, karena paling singkat. Saya ulang, pengertiannya adalah administrative reform is an artificial inducement of administrative transformation against resistance, gitu. Itu kan singkat sekali. Jadi di situ ada unsur mengenalkan dengan cara memaksakan perubahan administrasi, baik berskala luas maupun berskala sempit. Tetapi kita juga harus siap untuk mengantisipasi dan menghadapi kelompok-kelompok yang menentang reformasi ini. Populer disebut sebagai kelompok-kelompok resistance kemarin itu. Nah, kemudian beberapa tokoh di Asia pada khususnya, nah, sini belum melibatkan tokoh yang dari Afrika,
itu kita bisa sebut namanya dari Filipina itu ada nama Raul de Guzman maupun Mila Reforma. Kemudian dari mana itu Iran itu ada Hamdan Benaisa. Kemudian dari Cina ada Zhang Xinjiang. Lalu ada Haru Sasaki itu dari Jepang, dan kemudian dari Malaysia itu ada nama Tan Sri Datuk Mahmud bin Taib, dan dari Indonesia itu ada Bapak JB Kristiadi, dan yang kedua adalah Bapak Suparni S. Pamuji. Ini di kajian administrasi publik pada umumnya itu sudah sangat dikenal, ya, sangat terkenal dengan berbagai pemikirannya, khususnya di bidang reformasi administrasi ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, sekali lagi yang penting adalah itu dari siapa? Dari Gerard Kaiden yang paling mudah, dan kemudian mengenai latar belakang kemarin juga sudah banyak lebar saya sampaikan. Kemudian makna reformasi atau reformasi administrasi itu bertujuan untuk memecahkan kebuntuan sistem agar supaya bisa berjalan lebih efisien dengan cara yang lebih baik, begitu. Dimana selama ini terjadi stagnasi, terjadi kelemahan-kelemahan seperti itu. Nah, ini perlu dilakukan perubahan, ya, perubahan. Dan yang kedua, bahwa berbeda dengan perubahan sosial pada umumnya, perubahan dalam konteks reformasi administrasi ini itu harus mengandung unsur bahwa reformasi administrasi itu harus direncanakan dengan sengaja, tidak secara otomatis, begitu, dan harus ada satu bentuk dukungan, ya, dukungan khususnya dari political support pemimpinnya. Dan kita tahu bahwa reformasi administrasi bisa secara nasional, bisa juga secara lokal, atau ada satu program reformasi administrasi yang dijalankan atau diputuskan tingkat nasional dan kemudian diterima dan dilaksanakan di tingkat daerah, ya, apakah itu provinsi ataupun kabupaten kota. Dan nanti mungkin minggu ketiga saya akan ungkapkan reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah SBY pada tahun 2010 yang diketuai oleh wapresnya Bapak Budiono pada waktu itu, dan itu berlaku sampai dengan tahun 2025. Di situ nampak sampai kepada tujuan umum, kemudian sasaran, kemudian kebijakan, program dan seterusnya. Ya, insya Allah minggu ketiga akan kita saksikan bersama. Dan kemudian sifat yang penting, sifat reformasi administrasi yang dulu lalu juga sudah saya tekankan, itu ada 3. Yang pertama itu adalah tujuan-tujuan yang bersifat pembangunan karakter atau pembangunan moral. Siapa ini?
tentu adalah para penyelenggara pemerintahan. Lebih bekerja keras, kemudian lebih jujur, dan kemudian lebih mengemukakan kepentingan umum dibanding dengan kepentingan sendiri dan seterusnya.